Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang pernah kita lihat di sosial media ini, berita yang viral sebenarnya sih sudah lama, kabar-kabar tentang dunia alam gaib yang muncul tiba-tiba di hadapan kita, di mata terbuka ini bisa melihat seperti yang diberitakan di Samarinda ya, di Kalimantan Selatan ya, di Banjarmasin, di Kota Baru itu. Ya, namanya yang kita kenal adalah Saranjana. Perlu saya sampaikan bahwa hal yang gaib itu perlu kita yakini bahwa itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah." Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang percaya tentang hal yang gaib dan mendirikan salat. Dari sebagian hartanya itu dia infakkan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita harus yakin, percaya bahwa ada hal yang gaib. Tidak boleh kita mengatakan tidak ada yang gaib. Surga neraka itu gaib, jin itu gaib, malaikat Allah mungkin tak pernah kita lihat, tapi hal yang gaib. Tapi kita percaya dan yakini. Boleh mempercayai, tapi tidak boleh sampai kita jadikan dia tempat penyembahan, jadikan seperti penyembahan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Silakan mempercayai, tapi tempat kita itu memintanya lah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud, guys. Tidak boleh kita minta-minta di situ, di tempat gaib seperti itu. Ya, tidak boleh. Tapi tempat kita meminta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Nah, mempercayainya boleh. Apakah dia punya yang namanya menempati dunia ini daripada manusia? Jin itu lebih dahulu. Jadi Allah pertama kali menciptakan jin itu jan namanya. Wa khalaqal janna min marjim min nar, menciptakan jan dari api yang menyala-nyala yang tidak berasap. Jan. Lalu lahir anaknya bernama Banul Jan. Lalu lahir cucunya bernama jin. Makanya jin itu beda-beda namanya. Ada jin yang bernama Azazil, jin Ifrit, jin Dasin, jin Ummu Sabia, jin Danjun, jinni Ojinni. Mungkin itu. Ya, jenis-jenisnya jin banyak. Jadi dia dulu pertama kali jan, wa khalaqal janna min marijim min nar. Itu yang pertama kali yang Allah jadikan dari api. Makanya kalau mengatakan Saranjana, ya kemungkinan cocok juga namanya kalau cocok loginya. Saranjana, tempatnya jana ya. Sarannya jana, saran jin begitu. Cocok juga. Jadi kalau mengatakan seperti demikian bahwa ada, ya ada. Kalau saya ditanya tentang hal tersebut, ada. Hal yang gaib itu ada, tentu ada. Percaya atau tidak percaya, jelasnya dia ada. Kalau kita melihat kota jin itu lebih canggih, lebih maju daripada kota manusia, ya memang jelas benar bahwa kota jin itu lebih maju daripada kita, karena dia sudah lama ada sebelum kita ada di muka bumi ini. Tempatnya dulu di sini ketimbang kita ini baru datang di belakangan, ketika Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Dipisah lagi dalam riwayat Ibnu Katsir bahwasanya Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu berasal dari kata jaddatun, artinya nenek. Jaddatun, bukan jandatun. Kalau jandatun, ya biar masih muda, ada juga yang jandatun. Bukan nenek-nenek ya. Hanya. Jadi nanti dipertemukan itu di Jabal Rahmah. Ya, kalau saya ditanya tentang itu, jawaban saya iya, ada. Saranjana itu sudah lama sekali cerita ini bergulir di masyarakat. 1980-an orang tua dulu itu sudah bercerita tentang Saranjana.
Yang mana alat-alat berat yang dibeli di Jakarta dibawa ke Banjarmasin, ya, dibawa ke sana, orang malah bingung. Yang pesan siapa? Katanya alamatnya Saranjana. Tambah bingung lagi, di mana itu Saranjana? Kita tidak tahu di sini. Yang mana Saranjana? Ternyata yang pesan menurut konon katanya itu adalah makhluk halus. Mereka banyak duit dan lain sebagainya. Maka beredarlah cerita-cerita itu, sampai banyak cerita-cerita lain tentang Saranjana ini. Sampai itu kan kurir yang bawa barang yang alamatnya di dalam daerah kota Saranjana. Malah yang orang ditanya ini tidak memahami, tidak kenal apa itu Saranjana. Nanti dia ketemu dengan seorang kakek-kakek di jalan. Kakek-kakek itu menghempaskan sapu tangannya di hadapan wajah daripada kurir tersebut. Maka dia lihatlah jalan yang ada di hadapannya yang kemarin, yang tadinya itu dia lihat adalah sebuah hutan yang tidak ada akses jalan ke sana. Tapi ketika wajahnya sudah ditutupi dengan kain dari sapu tangan orang tua tersebut, maka berubahlah pandangannya menjadi melihat sebuah kota yang ada di hadapannya. Ya, banyak lagi kisah-kisah yang bergulir tentang Saranjana ini. Tapi yang jelasnya Saranjana itu ada, kampung jin itu ada, dan bangsa jin itu ada. Apakah dia lebih maju daripada dunia yang nyata bagi manusia? Ya, saya katakan dia lebih maju. Dia punya teknologi yang lebih maju, lebih pesat, lebih mutakhir daripada kita. Jadi kalau kita lihat bahwasanya ada piring terbang dan lain sebagainya, itu sudah lama dikisahkan oleh orang-orang tua dulu kita. Sejak di abad tahun 1945 sebelum Indonesia merdeka, orang tua dulunya sudah bercerita bagaimana kendaraan-kendaraan jin yang bisa terbang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita tidak bisa pungkiri itu, karena manusia sendiri bisa membuat yang namanya drone, pesawat tanpa awak. Dan itu sudah kita laksanakan, sudah kita gunakan, dan sudah kita miliki. Hampir banyak orang yang sudah miliki yang namanya drone, dan itu tidak bisa lagi dipungkiri. Nah, itu sudah lama dikatakan seperti UFO dan lain sebagainya. Dan itu sudah lama ada. Dan semua itu dia menggunakan teknologi atau sihir. Yang jelasnya sihir di masa Nabi Sulaiman, jin-jin itu sudah mengajarkan sihir. Dalam Al-Quran juga sudah menyampaikan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Jadi jin itu, syaitan itu di masa Nabi Sulaiman mengajarkannya namanya sihir. Apakah dia mau mensihir piring bisa terbang, bagaimana dan lain sebagainya. Ya, karena setan itu di masa Nabi Sulaiman sudah mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi setanlah yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia itu sihir. Bukan cuma itu, dia mengajarkan mantra-mantra, bacaan-bacaan kepada manusia. Jadi hati-hati, jangan mudah terkecoh. Mungkin tulisannya bahasa Arab, tapi bisa jadi itu adalah mantra-mantra yang diajarkan oleh syaitan-syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Dan juga dua malaikat yang Allah turunkan di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Jadi semacam sihir-sihir yang dia lakukan, yang dia pergunakan untuk menerbangkan piring, sehingga muncullah yang namanya UFO atau UFO, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Apalagi kita lihat di bangsa jin itu Saranjana, cerita-cerita yang kita dengar, gunung-gunung pencakar langit itu sudah dibangun oleh bangsa jin di masa Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh makhluk termasuk Ifrit di hadapannya untuk membangun gedung-gedung pencakar langit, dan banyak sekali. Saking hebatnya menawarkan kepada Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari singgasana Sulaiman, ku angkat istana Ratu Balkis di hadapanmu. Ada yang lebih hebat lagi, dia mengatakan, sebelum matamu berkedip Sulaiman, ku angkat istana Ratu Balkis di hadapanmu. Jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi teknologi mereka berkembang, dunia mereka itu lebih hebat daripada dunia kita. Mungkin gedung-gedung pencakar langit yang dibangun yang hanya sekejap mata saja,
mungkin saja bisa saja terjadi. Dan Saranjana yang dilihat, yang bahkan ada seorang wanita yang memotret di hadapan pandangan yang luas, ya, di belakangnya itu kayak kota kosong yang tidak ada apa-apa, cuma hutan belantara. Tapi setelah ditajamkan gambarnya, maka yang muncul hanya adalah bangunan-bangunan pencakar langit. Jadi di sini bisa kita melihat bahwa teknologi mereka lebih pesat, lebih berkembang daripada teknologi yang dimiliki oleh manusia saat ini.